on One Health Radio. On One Health Radio. Pada anak-anak itu nggak tahu, saya sebagai orang awam, pada anak-anak lebih banyak dilakukan apa, Dok? Penanganannya apakah bedah itu tadi, radioterapi, kemoterapi? Tidak bisa dikatakan demikian karena tergantung dari jenisnya leukemia. Pasti tidak, leukemia itu kan kanker darah, jadi nggak mungkin dibedah. Nggak mungkin dibedah, pasti kalau nggak bedah, kalau nggak kemoterapi, radioterapi itu tadi. Betul. Gitu. Nah, kalau leukemia kemoterapi pasti. Kalau pada tumor ginjal pada anak misalnya, selama dia bisa diangkat, maka diangkat. Ginjalnya diangkat. Ginjal diangkat semuanya. Ya, ginjal diangkat. Setelah itu tergantung apakah dia sudah nyebar ke sekitarnya atau belum, apa perlu sinar lagi atau perlu kemoterapi. Ya. Kalau misalnya barangnya masih ada karena udah nggak bisa diangkat, ya karena lengket ke sekitarnya, kalau diangkat pun misalnya pembuluh darahnya akan jebol dan sebagainya, maka kita masuk ke tingkat kedua, yaitu atau disinar, kemudian di kemoterapi atau di kemoterapi dulu kemudian disinar. Jadi prinsip pengobatan itu seluruh dinas sama itu, ketiga macam itu. Ya, memang ada modifikasi, ada obat yang baru yang sekarang masuk, yang namanya targeted therapy, tapi itu masih di luar scope kita. Kira-kira gitu, Mbak Dewi. Oke, kalau misalnya tadi tingkat kesembuhan, ya mungkin tadi nanya lagi kita sebagai orang tua ya gitu. Kalau misalnya dengan kemoterapi atau radioterapi gitu, tingkat kesembuhan terhadap anak-anak itu apakah lebih tinggi dibanding dengan orang dewasa? Tergantung jenisnya juga ya. Oke, berarti tetap Gak bisa tergantung diambil. jenis kankernya tentu, ya. tentu Karena saja. kalau Dan stadiumnya. Betul, berarti. karena kita berpikir gini, anak-anak nih lebih meregenerasi. Regenerasi sel-sel itu tubuhnya kan ini lebih cepat dibanding orang dewasa yang sudah lanjut usia mungkin. Ya, karena itu penanganannya memang harus dibatasi. Misalnya saja untuk pembedahan ini diperlukan ekstra hati-hati dalam penanganan. Misalnya dalam operasinya itu harus ekstra hati-hati. Atau kalau penyinaran juga kita harus hati-hati, jangan sampai misalnya kita nyinar ginjal, jangan sampai ginjal sebelahnya kena atau tulang belakangnya juga kena, karena tulang belakang itu untuk pusat pertumbuhan dan sebagainya. Ya, jangan sampai, pokoknya ada penata laksana yang spesifik pada anak-anak ketimbang pada dewasa, sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu saja. Oh, pada anak itu bisa cepat sembuh kalau ini nyenengin hati deh. Nyenengin hati. Anak-anak bisa cepat sembuh gitu ya. Maaf Dok, sepanjang dari pengetahuan dokter yang sudah lama di bidang ini, kalau kita di Indonesia tuh sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih pengidap kanker anak ini? Iya, saya yakin bahwa dari tahun ke tahun angka ini akan bertambah. Mengapa bertambah? Itu bisa kenaikan, itu bisa kita lihat bahwa persentasenya tetap, tetapi populasi orang Indonesia kan meningkat, jadi jumlahnya juga akan meningkat. Yang kedua, karena kesadaran pasien sendiri. Sekarang ini kan banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan, termasuk ini juga kan ya, mengenai kanker, sehingga awareness dari orang tuanya timbul, sehingga mereka memeriksakan anaknya ke dokter. Kemudian makin canggihnya alat-alat pemeriksaan di kedokteran. Kalau dulu kan itu tadi disantet misalnya orang. Sekarang kan sudah ada CT scan kayak itu. Oke, mungkin kita sudah sampai ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak nih. Kita punya banyak sekali, Dok, tapi karena waktunya nggak banyak dan mudah-mudahan sih ini bisa cukup mewakili untuk healthy people. Satu pertanyaan lagi. Apa upaya Siloam Hospitals untuk melakukan pencegahan terjadinya kanker sejak ini, Dok? Ya. Sejak dini ya, baik. Secara umum juga pencegahan itu kita bagi primer. Primer itu adalah misalnya tindakan penyuluhan untuk orang awam seperti ini juga, itu adalah merupakan salah satu tindakan untuk dapat mencegah. Misalnya diterangkan mengenai lifestyle, kemudian pola makan, kemudian bahaya merokok lagi, rokok lagi yang salah. Para perokok tolong. Nah, itu adalah upaya pencegahan secara primer. Kemudian yang sekunder adalah melakukan check up pada pasien, misalnya pasien-pasien check up secara keseluruhan, tapi pada orang-orang tertentu misalnya perokok berat atau wanita-wanita, kita bisa lakukan pap smear atau mamografi untuk mencegah terjadinya, untuk mendeteksi dini adanya kanker ini. Ini termasuk pencegahan juga, deteksi dini ini. Kemudian memeriksa darahnya untuk melihat ada tumor markernya. Misalnya pada kanker kolon, kanker usus itu kadar CEA-nya meninggi ya, itu kita akan harus curiga ke arah situ, meskipun itu hanya sebagai penanda saja.
Kemudian yang pencegahan yang sangat mutakhir sekarang adalah pencegahan vaksinasi, tindakan vaksinasi itu pada kanker leher rahim dan cervix ya, Dok, ya? pada cervix ya. Itu saya kira banyak di rumah sakit besar sudah dilaksanakan. Baru cervix nih vaksinasi ya? Saat ini baru cervix. Ya. Mudah-mudahan akan segera menyusul kanker-kanker lain. Baik, Dok, ini 1 jam gak kerasa kita ngobrol, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa berdampak bagus ya. Spesial untuk kita berdua nih, Dev. Kita langsung, bukan cuma kita berdua, tapi kepada orang tua juga nih teman-teman di sini juga nih ya. Pasti iya nih, kepikiran anak gua nih ya. Pokoknya deteksi sejak dini itu penting, walaupun dokter tadi Susworo bilang bahwa memang kadang-kadang nggak kelihatan, apalagi anak-anak komunikasinya masih terbatas. Ketika mereka bilang sakit ya sudah sakit, tidak bisa sakit sebelah mana, pokoknya sakitnya di sini. Ya, sebagai orang tua kita harus jeli dan lebih waspada lagi. Baik, terima kasih Profesor Dr. Susworo, SPRAD. Senang bisa ngobrol siang hari di sini. Mudah-mudahan lain kali kita masih bisa ketemu lagi sama. Ada sesi berikutnya mungkin nanti next kita undang lagi ke sini. Salam untuk rekan-rekan semua di Siloam Hospital TBC Matupang. Saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa sekali lagi bisa membuat wacana atau wawasan baru untuk semua yang mendengarkan. Ya. Amin. Dewi, thank you banget. Sama-sama, Mas. Salam untuk si kecil. Iya, terima kasih. Umur berapa sekarang? 2, yang gede 6 tahun, yang kecil 4,5. Oke. Nambah lagi ini 1. Oke, Dok, terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Baik, Healthy People, itu tadi obrolan saya siang hari ini di One Health Talk bersama dengan Profesor Dr. Susworo SPRAD seputar kenali kanker pada anak. Beliau dari Siloam Hospital TBC Matupang. Dan simak terus setiap minggu kita pasti hari di sini, setiap hari Kamis jam 11 siang di One Health Talk, only on One Health Radio. You're listening to One Health Talk on One Health Radio.